Barcelona memastikan gelar Supercopa de España 2026 setelah menaklukkan Real Madrid dalam El Clasico yang berlangsung sengit dan penuh drama. Kemenangan ini diwarnai performa penentu Rafinha, kepemimpinan Ronald Araujo yang memberi dampak besar di ruang ganti, serta berlanjutnya rekor sempurna Hansi Flick di laga final. Selain jalannya pertandingan, laga ini juga menghadirkan 4 fakta menarik yang mencuri perhatian. Di luar euforia juara, Barcelona mulai menatap ke depan dengan memantau talenta muda Benfica. Inilah update terbaru Barca Corner edisi 12 Januari 2026. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi dari kedua sisi. Barcelona dan Real Madrid sama-sama menunjukkan agresivitas sejak menit awal, memperlihatkan determinasi tinggi di laga puncak. Skor dibuka oleh Rafinha pada menit ke-36 setelah serangan cepat Barcelona yang dimulai dari sisi sayap. Penetrasi dan finishing pemain asal Brasil itu membuat Barca unggul lebih dulu. Tak lama kemudian, Vinicius Junior menyamakan kedudukan lewat aksi individu memukau di masa injury time babak pertama yang membuat skor menjadi 1-1. Kemenangan sementara kembali diambil Barcelona ketika Robert Lewandowski mencetak gol pada menit tambahan babak pertama, mengakhiri fase pertama dengan keunggulan 2-1 untuk Barca. Namun, momentum berubah cepat setelah Real Madrid lagi-lagi menyamakan skor melalui Gonzalo Garcia, sehingga laga di jeda turun minum berjalan imbang 2-2. Babak kedua berjalan ketat, dengan kedua tim bermain penuh tekanan dan peluang saling bergantian. Namun momen penentu terjadi pada menit ke-73 ketika Rafinha lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor. Sebuah tembakan Rafinha yang sempat membentur bek lawan, kemudian berubah arah dan lolos melewati Thibaut Courtois, membuat Barca memimpin 3-2 dan akhirnya menjadi gol penentu kemenangan mereka. Gol ini sekaligus menegaskan peran vital Rafinha dalam laga ini, yang tidak hanya membuka keunggulan, tapi juga memastikan Barcelona tetap unggul sampai peluit akhir dibunyikan. Dengan performa seperti itu, Rafinha kemudian dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan final ini. Dengan kemenangan 3-2 ini, Barcelona sukses mempertahankan gelar Supercopa mereka, sekaligus menambah koleksi trofi menjadi gelar ke-16 di kompetisi tersebut. Sebuah rekor yang semakin menegaskan dominasi Barcelona dalam sejarah Supercopa de España. Tentu ini menjadi bukti konsistensi dan kedalaman skuad tim asuhan Hansi Flick dalam sekali lagi mengatasi Real Madrid di laga puncak. Kemenangan ini jadi awal musim yang manis untuk Barca di 2026 dan disambut antusias oleh ribuan fans yang hadir di King Abdullah Sports City. Rafinha memberikan reaksinya yang penuh emosi setelah laga. Dalam pernyataan kepada Movistar usai pertandingan, Rafinha mengatakan bahwa tim memberikan segalanya selama jalannya pertandingan dan bahwa kemenangan itu adalah apa yang tim butuhkan pada momen tersebut. Ia mengaku terharu dan emosional menghadapi intensitas Supercopa yang sangat tinggi. Rafinha menjelaskan bahwa kombinasi dari kerja keras dan sedikit keberuntungan berperan dalam gol pertamanya yang membuka skor bagi Barcelona. Ia menekankan pentingnya kerja keras dalam sepak bola. Ketika sebuah tim bekerja dengan baik, kadang kesuksesan juga datang lewat momen-momen keberuntungan kecil yang bisa menentukan jalannya pertandingan. Lebih jauh, Rafinha mengaku bahwa fokus tim adalah pada tugas mereka sendiri dan bukan pada provokasi atau drama dari lawan. Ia menyatakan bahwa Barcelona tetap berkonsentrasi pada apa yang harus mereka lakukan sebagai tim, sebuah mentalitas yang menurutnya membantu Barca meraih trofi ini. Reaksi ini diperkuat oleh pujian dari rekan setimnya, termasuk Ronald Araujo, yang menyoroti pengaruh besar Rafinha dalam skuad. Araujo menyebut bahwa para pemain ingin menunjukkan apresiasi dan dukungan kepada rekan mereka, dan bahwa hal tersebut menjadi bagian penting dari semangat tim di laga besar seperti final Supercopa. Salah satu momen emosional penting yang muncul dari skuad Barcelona menjelang kemenangan di final Supercopa de España adalah efek dari pidato yang diberikan oleh bek Ronald Araujo kepada rekan-rekannya sebelum pertandingan dimulai. Menurut gelandang Barcelona, Pedri, Araujo memberikan sebuah pidato yang menyentuh hati tim dan berhasil memotivasi seluruh pemain untuk tampil penuh energi dan fokus ketika menghadapi Real Madrid.
Araujo sendiri sempat menjalani masa pemulihan fisik dan mental setelah mengambil jeda dari skuad tim utama. Dan kembalinya ia ke tim tidak hanya berarti tambahan kekuatan secara taktis, tetapi juga pengaruh besar secara emosional di ruang ganti. Pedri menyebut bahwa kata-kata Araujo sebelum kick-off mengingatkan betapa pentingnya momen ini dan membuat seluruh tim tergerak secara emosional untuk bermain dengan determinasi tinggi. Peran Araujo terasa bukan hanya di luar lapangan, tetapi juga saat ia masuk sebagai pengganti di penghujung laga dan ikut merayakan kemenangan, bahkan ikut mengangkat trofi bersama rekan-rekannya. Sebuah momentum simbolis yang membuktikan bahwa ruang ganti Barcelona memiliki hubungan kekeluargaan dan solidaritas tinggi. Kisah seperti ini memberikan konteks lebih dalam kenapa Barcelona mampu tampil dengan semangat tinggi dan menjaga konsistensi di laga penuh tekanan, di mana motivasi tim kadang berasal tidak hanya dari strategi pelatih, tetapi juga dari kekuatan psikologis yang dibangun oleh para pemimpin di dalam tim, seperti Araujo. Kemenangan 3-2 Barcelona atas Real Madrid di final Supercopa de España bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga sejumlah fakta yang mencatatkan momen penting dan rekor unik dalam sejarah pertemuan El Clasico di kompetisi piala. Berikut 4 poin mencolok yang terjadi sebelum, saat, dan setelah laga di King Abdullah Sports City, Jeddah. 1. Gonzalo Garcia cetak rekor unik. Salah satu fakta paling menarik adalah mengenai Gonzalo Garcia. Pada laga final ini, Gonzalo menjadi pemain Spanyol termuda yang menjadi starter di El Clasico dan langsung mencetak gol sejak era Marco Asensio pada Agustus 2017. Ini menunjukkan bagaimana Madrid kini memiliki talenta lokal yang bisa bersinar, bahkan di pertandingan bergengsi seperti Supercopa. 2. Rafinha ukir prestasi individu di Supercopa. Rafinha menjadi salah satu figur paling dominan dalam pertandingan ini. Selain mencetak gol pembuka dan gol penentu kemenangan, ia juga tercatat sebagai pemain kedua sepanjang sejarah yang berhasil mencetak 4 gol dalam satu edisi Supercopa de España setelah Aritz Aduriz pada 2015. Angka ini mempertegas peran sang winger Brasil sebagai faktor kunci kemenangan Barcelona. 3. Barcelona buat rekor 3 final beruntun. Kemenangan tersebut menempatkan Barcelona dalam posisi langka. Klub berhasil menang di 3 final Supercopa de España beruntun melawan Real Madrid. Ini menjadi bukti dominasi Barca dalam duel puncak kompetisi ini dalam beberapa musim terakhir, menegaskan kapasitas mereka sebagai lawan yang konsisten di laga-laga besar El Clasico. 4. Hansi Flick pertahankan rekor finalnya. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, kembali menorehkan statistik impresif. 8 penampilan di final sebagai pelatih, 8 kali menjadi juara. Rekor sempurna ini tak hanya mencerminkan kualitas taktiknya, tetapi juga kemampuannya membangun mental juara di laga-laga penentu, sesuatu yang sangat berpengaruh di final Supercopa ini. Bergeser ke bursa transfer, Barca disebut sedang memantau dengan serius seorang bek kanan muda dari Benfica bernama Daniel Banyaki, yang dianggap sebagai salah satu prospek terbaik di posisinya di level internasional U17. Menurut laporan dari Barca Universal, Barcelona mencermati situasi Banyaki yang saat ini masih berusia 17 tahun dan telah mengantarkan Portugal menjadi juara kejuaraan Eropa U17 serta Piala Dunia U17 bersama negaranya. Prestasi ini membuatnya dilihat sebagai salah satu bek kanan paling menjanjikan di Eropa pada generasi lahirannya. Minat Barcelona terhadap Banyaki bukan sekadar kabar angin. Klub disebut sudah menghubungi perwakilan sang pemain untuk menyampaikan ketertarikan mereka, meski sejauh ini belum ada langkah resmi seperti negosiasi kontrak atau tawaran konkret yang muncul. Keputusan ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Barcelona, di mana mereka ingin memperkuat opsi bek kanan yang secara alami bukan posisi utama para pemain senior mereka saat ini. Di Benfica sendiri, situasi Banyaki tengah menjadi perhatian karena kontraknya masih berlangsung hingga 2027 dan klub sedang berupaya untuk memperpanjangnya. Namun laporan menyebut sang pemain belum menerima tawaran kontrak baru dari Benfica, yang berarti Barcelona bisa saja mengambil peluang tersebut jika negosiasi berjalan lancar dalam beberapa bulan mendatang.
Barcelona kemungkinan besar akan melakukan pendekatan bertahap jika transfer ini terwujud. Pertama, mengintegrasikan Banyaki ke tim junior atau Barca Athletic, kemudian memantau adaptasi gaya bermainnya sebelum memikirkan promosi ke tim utama. Langkah semacam ini selaras dengan tradisi klub dalam memupuk talenta muda yang diproyeksikan sebagai pilar masa depan. Demikian update Barcelona kali ini. Kemenangan di final Supercopa bukan hanya menghadirkan trofi, tetapi juga menegaskan arah dan karakter Barcelona di bawah Hansi Flick, baik di dalam maupun di luar lapangan. Terus ikuti Barca Corner untuk update terbaru, laporan berbasis fakta, dan analisis mendalam seputar FC Barcelona. Visca Barca!